Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz dari kampus Universitas Islam 45 Bekasi. Biasa kita singkat Unisma. Dan di sini nomor induk mahasiswa di kampus saya yaitu 41182191180175. Di sini di kampus Unisma saya mengambil fakultas FKIP yang mana nama program studinya yaitu Penjaskes Pendidikan Jasmani. Ya, dan di sini saya akan melakukan tugas akhir mata kuliah P3D yaitu pertumbuhan perkembangan peserta didik, yang mana nama dosen pengampu dalam mata kuliah P3 ini yaitu Bu Yunita Lasma MPD. Nah, di sini saya dalam tugas akhir ini saya akan menjelaskan tentang beberapa kata tabula rasa yang ada di mata kuliah P3D. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan beberapa tabula rasa yang ada di mata kuliah P3D. Baik, yang pertama yaitu ada sifat holistik, yang mana sifat holistik itu salah satu suatu proses yang bersifat holistik atau biasa kita sebut tentang menyuruh. Jadi sifat menyuruh ini yaitu bisa disebut dengan sifat holistik. Jadi jangan kaget jikalau nanti kita melihat anak sekitaran itu yang biasanya dia diam-diam saja tiba-tiba ada sifat menyuruh. Tiba-tiba itu salah satu perkembangan yang ada di anak tersebut. Nah, salah satu ini yang dipelajarkan oleh di mata kuliah P3D. Selanjutnya yang kedua ada yang namanya perkembangan. Nah, di sini yang tadi di awal itu sudah menjelaskan bagaimana perkembangan anak tersebut. Ya, perkembangan itu apa? Yaitu proses perubahan kualitatif yang mengacu pada kualitas fungsi organ-organ jasmani dan bukan pada organ jasmani tersebut. Jadi perkembangan itu tidak selamanya tergantung pada jasmani, tapi bisa dari fungsi organ-organ yang ada di dalam jasmani tersebut yang akan terdapat pada anak tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pertumbuhan. Ada yang mana pertumbuhan itu perubahan yang bersifat kuantitatif, yang mana itu yang mengacu pada jumlah besar serta luas yang bersifat konkret yang biasanya menyangkut ukuran dan struktur biologis. Nah, jadi pertumbuhan itu selalu berkaitan dengan struktur biologis si anak. Jadi bukan dalam organ-organ jasmani lagi, tapi biologis dalam si pertumbuhan anak tersebut. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu ada periodisasi perkembangan. Apa itu periodisasi perkembangan? Yaitu suatu tahapan yang mana perkembangan dari masa pranatal sampai masa dewasa. Jadi periodisasi itu maksudnya adalah tahapan perkembangan dalam anak dari usia dini sampai dia dewasa kelak. Jadi ada namanya masa-masa seperti itu. Itu yang keempat. Selanjutnya ada kosakata yang kelima itu yaitu metodologi perkembangan. Nah, apa itu metodologi perkembangan? Yaitu akan gejala perkembangan pada beberapa metode lain untuk memberikan pengertian cara mengatasi hambatan dalam perkembangan. Jadi terbentuknya metodologi perkembangan itu adanya ketika ada perkembangan terhadap anak yang sangat lambat dalam perkembangannya. Maksudnya perkembangan dan pertumbuhannya tidak sama. Jadi ini harus ada metode untuk bagaimana cara mengatasi si
keterlambatan dalam perkembangan anak tersebut. Nah, jadi kita harus membuat metode tersebut. Selanjutnya ada yang keenam yaitu natur. Nah, di sini natur itu yang maksudnya adalah keturunan atau gen. Jadi di sini kita perkembangan anak atau pertumbuhan anak itu tergantung gen atau keturunan si anak itu kepada orang tuanya, atau bisa dari keturunan orang tua atau ayah dan kakek dari ayahnya atau kakek dari ibunya, ya begitu juga neneknya. Jadi natur itu termasuk salah satu keturunan atau dari gen, berasal dari gen ya. Kemudian yang ketujuh yaitu nurtur. Nurtur yang mana balikan dari natur, yang mana yaitu stimulasi yang berasal dari lingkungan, yaitu berupa nutrisi yang tepat dan stimulasi musik dan kegiatan bermain bahasa. Jadi kebalikannya, kalau natur itu dari gen, kalau nurtur itu dari lingkungan. Seperti apa? Ya, dari seperti biologis dan sebagainya. Artinya dia dikasih stimulasi tersebut dari lingkungannya. Jadi kalau kita mau anak ini ingin sekali belajar seperti misalkan hafiz Quran dan sebagainya, ya kita harus memasuki lingkungan di hafiz Quran, bukan sebaliknya. Tuh, jadi nurtur itu sebaliknya dari kata natur, yang mana nurtur itu dalam lingkungan, kalau natur itu dalam gen atau keturunan orang tua, atau nurtur itu dalam lingkungan, jadi lingkungan sekolah, tetangga dan sebagainya. Itu perbedaannya. Selanjutnya yang kedelapan ada yang namanya continuity, yaitu memandang perkembangan sebagai proses kumulatif penambahan pada tipe keterampilan. Jadi continuity ini salah satu proses perkembangan dalam kumulatif penambahan pada tipe-tipe perkembangan anak. Nah, seperti keterampilan, dia awalnya belum bisa menulis, tiba-tiba bisa menulis karena ada continuity perkembangan dalam berkelanjutan dalam si anak tersebut. Jadi nggak selamanya anak itu akan gitu-gitu aja tidak ada perkembangannya. Kalau memang gitu-gitu aja tidak ada perkembangannya, itu ada yang salah. Ya, salahnya apa? Dari memperlambatnya perkembangan itu. Makanya harus dibuat metode lagi supaya anak ini tidak jauh atau ketinggalan dalam perkembangan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu yang ke-9, discontinuity, yang mana memandang perkembangan terjadi secara kasar. Makanya di sini kita sebagai orang dewasa jangan sampai yang namanya mengatakan kata kasar atau perilaku kasar di depan anak usia dini, terutama atau di masa anak SD itu. Kenapa? Karena anak itu sangat pandai sekali untuk mengcopy paste atau mengulang gerakan atau perkataan yang ada yang mereka lihat yang di orang dewasa. Makanya kita jauh-jauh itu, jangan sampai anak ini menjadi melakukan perilaku yang kasar. Itu akan merusak perkembangan ke depannya di masa depannya nanti. Oke, selanjutnya yang ke-10 itu ada yang namanya kualitatif. Metode ini yaitu penelitian yang lebih difokuskan pada pemahaman fenomena sosial dari perspektif partisipan dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap daripada merinci menjadi variabel yang saling terkait. Nah, jadi kualitatif yaitu penelitian difokuskan pada pemahaman fenomena. Jadi anak ini kita ajarkan memahami fenomena yang ada di sekitar dia. Itu lebih singkatnya, kita jangan menjelaskan atau kasih fokus atau menjelaskan ke anak tersebut fenomena yang susah untuk ditangkap sama si anak. Justru kita cari hal yang sangat gampang biar anak itu gampang diingat. Seperti misalkan susu, kalau dia kan pasti kan anak kecil itu masih masa minum susu dan sebagainya. Mungkin anak ditanya, ini susu asal muasal dari mana, fenomena dari mana. Nah, mungkin kita bisa jelaskan, oh si susu ini terbuat dari ini dan sebagainya.
kita sudah dari sapi, sapi itu nggak langsung diminum kita, pasti dikelola sama pabrik gini gini nih. Nah pasti kan anak setelah dijelasin itu pasti bertanya lagi, oh sapi dari itu dari mana, oh itu dari, kita kasih ke anak penjelasan, oh dari maha pencipta yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Terus sapi itu bisa beranak dan sebagainya. Oke ya, benar-benar fenomena yang mana sosial. Jadi biasanya anak itu pasti bakal bertanya-tanya dan ingin keinginan tahu ya anak itu sangat besar sekali. Selanjutnya yang ke-11 itu kuantitatif, yang mana ada metode penelitian bersifat deskriptif atau lebih baik penggunaan analisis. Nah tadi itu sosial, justru ini kuantitatif ini lebih condong ke analisis. Jadi kebanyakan perkiraan, baik perkiraan. Kayak misalkan anak-anak kan biasa itu ada, oh aku punya perkiraan loh seperti ini sebenarnya, ternyata dia biasa tuh anak-anak usia dini itu banyak sekali perkiraan, padahal untuk hasilnya terkadang bisa meleset dan sebagainya. Misalkan dia kayak seperti berhayal, ternyata aku bisa terbang loh gini-gini, atau kalau enggak dia menganalisis bagaimana nih untuk dia menganalisis nih bagaimana ini si pensil ini terbuat nih. Oh dia belum udah bayang-bayang nih, jadi menganalisis sendiri, atau enggak dia mencari tahu tentang sesuatu yang sekiranya dia ingin tahu. Seperti dia tanya pensil ini terbuat dari apa, terus dia menganalisis, oh seperti itu ya, seperti itu. Nah awalnya dia menganalisis nih, berhayal-hayal dulu. Nah ketika itu baru kita balik lagi ke kualitatif, artinya ke sosialnya itu, jadi dengan bentuknya langsung kualitatif ya. Jadi seperti itu. Jadi kuantitatif itu dia condong ke analisis dalam bentuk penggunaannya tersebut, dan penelitiannya si anak dalam kuantitatif. Selanjutnya yang ke-12 yaitu stability, yang membuat kehidupan individu menjadi stabil sehingga memudahkan penyelesaian diri. Ini sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan si anak. Karena apa? Kalau tidak stabil itu akan berbahaya dalam hidupnya. Maka dia akan, mungkin dia bingung dia apa yang mau dilakukan sebagainya. Jadi itu harus stabil. Selanjutnya yang ke-13 yaitu instability. Di sebaliknya itu ya tidak stabil. Nah tadi bahkan sangat bahaya kalau tidak dia pernah stabil dalam perkembangan atau pertumbuhan itu akan membahayakan diri anak tersebut. Kasihan dia di masa depan nanti. Selanjutnya yang ke-14 yaitu perkembangan kognitif. Apa itu perkembangan kognitif? Itu dapat dimaknai sebagai tingkat kemampuan seorang individu si anak tersebut, yang mana dalam berpikir meliputi proses pemecahan masalah, mengingat, dan serta mengambil keputusan. Ini terjadi kapan? Itu semua setiap usia dari usia dini sampai dewasa itu mereka sudah menjalani prosesnya, perkembangannya, seperti pemecahan masalah, mengingat, dan sebagainya. Biasanya anak-anak usia dini itu gampang banget mengingat. Ya tadi yang sebelumnya saya jelaskan, jangan kita mempraktekkan hal yang negatif di depan anak. Terutama usia dini, dia itu akan mengcopy paste, akan menirukan dan gampang mudah ingat apa yang dia lihat. Makanya hati-hati di situ. Di situ bisa anak-anak juga akan ada perkembangan pembicaraan masalah. Jadi dia harus memilih dia mau kemana dan sebagainya. Dia mau, misalkan kalau udah itu aku harus belajar dulu atau mau makan dulu atau gimana. Jadi dia harus mencari masalah itu, masalah. Nah setelah itu baru diputuskan. Di situ ada fase-fasenya begitu. Selanjutnya yaitu ke-15 pematangan, yang mana itu merupakan kondisi bentuk, fungsi, dan struktur pada yang dewasa atau lengkap dalam sebuah organisasi. Nah di sini biasanya di fase kedewasaan yaitu terdapat pada anak dia udah beranjak remaja, SMA udah ke kuliah, itu biasanya udah ada kematangan dalam dirinya sendiri seperti itu. Selanjutnya ada yang ke-16 yaitu emosi. Emosi itu salah satu tahap tumbuh kembangnya untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengendalikan emosinya sendiri. Nah terkadang itu terjadi ke semua kalangan, artinya semua umur, usia dini dan sebagainya. Bedanya usia dini itu seperti bayi sampai beberapa umur itu biasanya kalau dia mau emosi biarkan nangis, jarang untuk mengeluarkan berteriak dan sebagainya.
Ketika udah beranjak umur yang naik, itu pasti ada perubahan emosi. Ada yang kadang kalau marah benar-marah, galau benar galau dan sebagainya. Jadi emosi itu sudah terdapat dari usia dini, hanya perbedaan ekspresinya saja. Penyampaian si anak itu seperti apa tergantung usia yang masing-masing. Selanjutnya yaitu yang ke-17, perkembangan kepribadian. Nah, di sini ada namanya perkembangan pola perilaku dalam kepribadian si anak tersendiri yang membuat seorang itu menjadi individu yang unik. Jadi setiap anak itu mempunyai kepribadian masing-masing dan ada kepribadian yang sangat unik. Terkadang ada kepribadian yang anaknya paling diam, ceria atau iseng dan sebagainya. Itu semua anak pasti akan mendapatkan itu. Makanya itu tergantung lagi dari lingkungan sekitar atau individualnya, di sebagai lingkungan sekitar dalam lingkungan sekolah dan sebagainya, seperti itu. 18 selanjutnya yang ke-18 yaitu ada yang namanya perkembangan sosial, yang mana itu organisasi yang membuat seorang anak menjadi sosial itu salah satu perkembangan ya, sebuah proses interaksi yang dibangun oleh seorang dengan orang lain. Jadi dia berinteraksi dengan orang yang belum dia kenal. Mungkin itu biasanya kalau di ekspresi anak bayi, kalau awalnya digendong biasanya sama orang tuanya, tiba-tiba melihat orang lain, itu otomatis dia kaget dan sebagaimana. Tapi dengan beriringnya waktu dia akan menerima karena itu perkembangan. Jadi dia bisa mengenal, oh ini dia kakek saya, nenek saya, ini om saya, tante saya. Begitu kemudian selanjutnya di usia masing-masing anak tersebut. Selanjutnya yang ke-19 yaitu ada perkembangan fisik. Nah, perkembangan fisik ini ada dikaitkan dengan tinggi dan berat badan si anak tersebut, dan bentuk tubuh juga perkembangan otaknya. Jadi itu dalam biologisnya perkembangan fisik itu ada awalnya dari bayi berapa tingginya, berapa beratnya, terus waktu remaja atau SD, usia dini SD dan pra remaja dan remaja berapa. Jadi setiap perkembangan fisik itu ada di setiap anak tersebut. Jadi itu untuk perkembangan, istilah perkembangan fisik. Selanjutnya yang terakhir yaitu continue, yang mana menekankan pada unsur pengalaman, menjelaskan perkembangan sebagai proses yang sinambung. Oke, ini benar kita menekankan kembali nih kepada perkembangan pertumbuhan anak nih, bahwasannya unsur pengalamannya itu harus dikembangkan sebagai proses yang sangat berkelanjutan. Jadi nggak di sini saja perkembangannya, pasti ada di tahap kamu pasti akan ada fase di mana kamu akan menyerah, ada fase gini, tapi kita ada fase lagi bagaimana untuk bangkit dan sebagainya. Jadi itu akan jangan berputus asa lah, karena ada istilah continue dalam pengalaman tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jikalau ada kata yang tidak berkenan, dan mohon maaf jika dalam penjelasan saya tidak jelas. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.